bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas, bebas dari semuanya yang jahat. Oh, serupa dengan gambarmu, sucikan ku Belum. Pada Tuhan, bentuklah, bentuk hati kami. Hatiku jadi sepertimu. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan senyuman. Wow, boleh berikan senyuman yang terbaik? Wah, manis ya. Haleluya. Kita masih terus dapat berkomunikasi, kita masih dapat terus hadir, bahkan kita boleh berjumpa dalam ibadah, puji Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, seberapa kita yang mengalami penyertaan, perlindungan, kasih setia Tuhan. Karena kalau hari ini kita masih dapat beribadah, itu adalah mujizat Tuhan. Karena penyertaan Tuhan sempurna. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita satukan hati kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan. Kami masih dapat beribadah. Tuhan yang pilih kami untuk kami boleh mendekati dalam hadirat. Kami tahu ini adalah anugerah Tuhan. Untuk kami boleh beribadah, berdoa, memuji dan menyembah. Terima kasih Tuhan, kami terlalu percaya dan yakin di dalam hadirat Allah, kuasa-Mu bekerja, bahkan di dalam setiap kami, rumah-rumah kami, di dalam rumah kami masing-masing, pribadi kami, bahkan di dalam hati kami. Tuhan melawat, Tuhan menjamah setiap kehidupan kami, karena Tuhan yang pegang kendali seluruh kehidupan kami. Kami terlalu yakin Kau Allah yang ajaib dan Kau Allah yang dahsyat, penyertaan sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan, dan kami rindu lebih lagi. Biar hari-hari ini kami cinta Tuhan mati-matian, kami semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dan biar nama Yesus yang semakin ditinggikan dan dipermuliakan, dan kami yakin Engkau yang menarik banyak jiwa datang padamu. Penuaian jiwa yang terbesar terjadi atas kota dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang mengasihi Tuhan bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama memperkatakan janji Tuhan di dalam Mazmur 91 yang akan dipimpin oleh Ibu Piping, dan juga berikutnya kita akan memperkatakan arti Pentakosta ketiga yang akan dipimpin oleh Bapak Daniel Setiawan. Saya persilakan Ibu Piping dan Pak Daniel. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sungguh, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedu akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Oh itu Madura makannya satu. Volumenya mana, Ci? Haleluya. Ya, ada nih, Ci. Mari Bapak Ibu Ada. Saudara bersama-sama kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita akan menyaksikan pesan lewat Voice of Pentecost. Mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk menerima pesan Tuhan lewat Voice of Pentecost. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan?
Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks Perjanjian Lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang, kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Kalau hari ini kita masih bisa beribadah, semua karena anugerah Tuhan. Yang setuju boleh lambaikan tangannya. Karena Tuhan yang memelihara kehidupan kita, dan saya mau ajak kita semakin hari semakin cinta kan Tuhan. Yang mau semakin hari cinta sama Tuhan boleh minta reaction hatinya. Reaction heart-nya boleh. Wow, makin hari kita mau makin cinta pada Tuhan ya, luar biasa. Biarlah kita mengingat setiap perbuatan kebaikan Tuhan setiap hari. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dan rasakan dan nikmati perlindungan penyertaan Tuhan sempurna atas kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari dari awal kembali. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sambil tepuk tangan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Sekali lagi. Selamanya. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini Tuhan pelihara kami. Sampai hari ini Tuhan jagai kami. Kalau hari-hari ini Tuhan proses hidup kami lebih lagi. Biar hidup kami muncul seperti emas yang murni Tuhan. Karena kami percaya penjagaan Tuhan sempurna atas kami, pemeliharaan sempurna. Kami mau siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Dan kami juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan yang lebih lagi melawat, menjamah hati kami. Dan Engkau yang menyampaikan isi hatimu. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Untuk Kau menyatakan isi hatimu atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Kami tahu hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Sehingga Engkau menyelamatkan kami, bahkan Engkau membentuk kami menjadi seperti apa yang Engkau mau Tuhan. Bagai tanah liat dalam tangan, Kau jadikan bejana
tamu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah pengguna, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Kalau sampai hari ini kami masih hidup, karena Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Mu atas hidup kami, Tuhan. Bagai tanah liat dalam tangan, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan, berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah pengguna, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Mari dari awal kembali. Bagai tanah liat dalam tanganmu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, musuhku berharga di matamu.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Kembali sama-sama kita mau dengar firman. Yuk siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya. Kita mau berdoa lebih dulu ya, minta pengurapan dari Tuhan. Oh Rabaya Shikanania Matakarana Matakarada Barada 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 Barada. Tuhan yang baik, Allah yang setia, Tuhan yang terus menjaga kami sampai hari ini. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Tuhan, kasih karuniamu terus bekerja. Biarlah kami semua boleh dibimbing, dipimpin, melangkah terus Tuhan Yesus menjalani 2021 ini. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Semua kami yang mengakses Tuhan rekaman ibadah ini Tuhan. Biar kami semua boleh menerima firman Tuhan. Tuhan urapi kami, baik yang di Zoom, di YouTube, semua diberkati. Ketemu Tuhan lewat firman yang disampaikan, karena firman itu adalah Engkau sendiri. Biar semua kami diberkati, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Aba, terima kasih bersabda, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini tema khotbahnya judulnya gini, penjagaan Tuhan. Kita bisa lihat Tuhan jaga kita ya selama berbulan-bulan sampai hari ini di tahun 2021. Dan kita masih mau terus berjalan. Sebentar lagi, berapa bulan lagi kita akan selesaikan 2021. Kita terus mengharap penjagaan Tuhan setia kepada kita semua. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Mazmur 16 ayat 1 dan ayat 11. Jadi saya ambil ayat pertama sama ayat terakhirnya dari Mazmur 16, saudara yang dikasihi Tuhan. Mazmur ini khusus bicara tentang percakapan Daud dengan Tuhan, yang berbicara tentang permintaan dia untuk perlindungan, penjagaan Tuhan. Minta Tuhan jaga dia. Dan Daud sendiri ngerti, Tuhan ajar dia yang namanya dijaga sama Tuhan itu seperti apa. Yuk kita mau melihat sama-sama, dan biar doa dan percakapan Tuhan ini juga jadi doa kita semua, supaya kita bisa kuat dan melangkah terus bersama dalam Tuhan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, Mazmur 16 ayat 1 bilang begini, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jadi ini permintaan khusus dari Tuhan. Saudara, kita perlu penjagaan Tuhan. Jaga dari apa ya? Dari COVID-19. Jaga dari penularan. Jaga dari resesi ekonomi. Mungkin akan ada ancaman PHK. Jaga dari semua kejahatan. Angka kriminalitas sekarang lagi meningkat, saudara. Ya, banyak orang yang desperate
Entah dia terdesak atau memang dia jahat dan melihat kesempatan. Tetapi saudara kasih Tuhan, kita perlu perlindungan. Mau apapun itu alasannya. Jaga dari apa lagi? Oh, dari godaan dunia. Karena mau pandemi, mau nggak pandemi, dunia tetap menggoda kita. Ya. Dan peluangnya bisa berubah. Dulu godaannya beda. Sekarang setelah pandemi godaannya lain lagi. Ya. Ketika semua orang bekerja di luar rumah, masalah yang kita hadapi berbeda dengan ketika kita banyak di dalam rumah sekarang. WFH, ya, work from home. Ada banyak godaan, ya. Ketika kita bisa duduk di dalam kamar berlama-lama tanpa pengawasan, membuka komputer, internet, ya, godaannya juga banyak di sana. Saudara yang dikasih Tuhan, godaan dari mana lagi? Penjagaan Tuhan dari apa lagi? Dari kedagingan diri kita sendiri. Kedagingan ini selama kita tinggal di dalam tubuh ini akan selalu mengganggu kita untuk menjadi manusia rohani. Nah, kita butuh dilindungi oleh Tuhan sehingga kita semua tidak bisa jatuh atau tidak bisa tergoda atau tidak bisa menjauh dari Tuhan. Biar Tuhan jaga kita seperti doa Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ini doa kita semua supaya bisa lewati musim yang unik dan berat ini. Amin. Saudara kasih Tuhan, yuk kita lanjut ya, ayat ke-11. Setelah Daud bercakap-cakap dengan Tuhan, ya, di ayat 1 sampai 10, dia berbicara sama Tuhan tentang bagaimana dia minta perlindungan Tuhan, dia percaya Tuhan melindungi dia, saudara yang dikasih Tuhan. Lalu kemudian dia simpulkan di ayat ke-11. Ini kesimpulan Daud dan ini yang jadi perenungan kita, saudara yang dikasih Tuhan. Penjagaan Tuhan itu bentuknya bisa macam-macam. Dan penjagaan yang sangat disukai sama Daud, yang dia sampai ucapkan dalam Mazmur 16 ayat 11 ini adalah seperti ini. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi Tuhan menjaga Daud dengan cara memberitahukan kepadanya jalan kehidupan. Tuhan menjaga Daud dengan cara meletakkan Daud di hadapannya. Di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Dan Tuhan menjaga Daud dengan meletakkan Daud di tangan kanannya. Karena ada nikmat senantiasa. Daud ngerti tentang hal ini dan dia tuliskan di Mazmur 16 ayat 11. Sudah dikasih Tuhan. Saya berdoa kita semua nangkep ini dan kemudian nanti kita bisa diberkati. Amin saudara. Saudara kasih Tuhan, pertolongan dari Tuhan langsung dalam tiap kasus hidup kita. Itu bagus-bagus aja. Tentu saja melegakan, menyenangkan. Ya toh, siapa yang gak suka ditolong waktu lagi keadaan tiba-tiba mentok keuangannya, tiba-tiba dapat terobosan. Ada yang kasih berkat lah, atau kemudian ada keringanan lah, dan sebagainya. Siapa yang gak suka ditolong pada waktu lagi sakit, lalu kemudian saudara tiba-tiba dapat mujizat kesembuhan. Siapa yang gak suka ditolong pada waktu dalam keadaan berbeban berat, butuh penghiburan, tiba-tiba begitu banyak orang datang menghibur kita. Semua suka, saudara dikasih Tuhan. Tetapi pertolongan seperti itu hanya untuk menyelesaikan masalah dalam satu jangka pendek. Jadi ketika masalah itu sudah datang, lalu kemudian kita semua butuh jalan keluar. Tahukah Anda, Tuhan juga ingin menolong kita dengan cara yang lain. Pertolongan yang seperti apa? Yang ingin memastikan supaya kita tidak perlu ketemu sama tantangan itu, tidak perlu ketemu sama masalah-masalah yang tidak perlu. Ada tantangan yang perlu supaya kita semua di-upgrade. Tetapi ada masalah-masalah yang sebenarnya bisa dihindari, atau kita bisa menguatkan diri sehingga kita tidak perlu lagi menganggap itu masalah. Ini yang sedang dikerjakan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, satu hal yang saya pahami selama saya ikut Tuhan, penjagaan Tuhan itu juga mendewasakan. Tuhan menjaga kita bukan cuma sekedar melindungi. Tuhan menjaga kita itu artinya Tuhan juga mendewasakan kita semua. Saya ingat suatu hari saya datang ke rumah paman saya. Dan kemudian paman saya itu punya cucu. Cucunya udah bisa jalan-jalan.
Dan dia jalan-jalan di sekitar meja kami di meja di ruang tamu, saudara. Saya datang di sana. Nah, paman saya waktu itu belum lahir baru, dia masih ngerokok, saudara. Jadi dia ada rokoknya, lalu ada macisnya, ya, korek apinya yang pakai gas itu ya. Lalu kemudian saudara, setelah dia merokok, dia nyalakan rokoknya, dia taruh di meja, saudara. Dan itu kan masih panas karena baru saja dinyalakan. Nah, tiba-tiba si cucunya ini mau jalan mendekat kepada macisnya, tertarik dia ingin melihat apa ini, benda apa ini, dia mau pegang, saudara. Nah, pada waktu dia mau pegang, saya refleks mau melindungi cucunya paman saya, berarti ini keponakan saya ini. Saya mau refleks ingin mendekat kepadanya, menahan supaya jangan pegang, begitu. Saudara tahu apa yang dilakukan sama paman saya? Dia bilang begini, jangan, nggak akan sakit kok, gitu. Biar dia rasa. Biar dia tahu, jangan, biarin aja. Nanti waktu dia kepanasan dia tahu itu nggak bagus, begitu. Karena itu nggak membahayakan juga kok anyway, ya. Lagi nggak nyala juga kok, gitu. Ya kalau lagi nyala jangan dikasih. Tapi ini kan lagi mati, jadi nggak apa-apa, biar aja. Dan benar aja, ketika keponakan saya itu mendekat ke meja, dia sentuh, kaget dia, karena panas sekali kan ya, baru nyala, saudara. Dan dia nangis, tapi kemudian si kakeknya ini dia tarik cucunya dan dia bilang begini, nah panas kan? Jangan ya, jangan lagi ya, gitu. Itu panas, apalagi baru dipakai, begitu. Saudara dikasih Tuhan, saya tiba-tiba ingat bagaimana Tuhan mendewasakan anak-anaknya. Wow, kita semua sedang mengalami baptisan api. Untuk apa baptisan api? Kayaknya proses gak habis-habis. Kayaknya kita dibentuk gak habis-habis. Saudara yang dikasih Tuhan, dengar, baptisan api mendewasakan. Baptisan api itu bukan cuma untuk pembentukan karakter supaya kita bisa nanti masuk surga saja. Baptisan api adalah sebuah bentuk perlindungan Tuhan untuk masa depan Anda dan saya. Jadi waktu Tuhan lagi bentuk kita, dia lagi prepare kita, dia lagi siapkan kita, supaya di hari depan nanti kalau ada tantangan, kalau ada masalah, kita sudah siap untuk menghadapinya. Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, puji Tuhan ya. Saudara kasih Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang baik. Haleluya. Haleluya. Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah pejunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah pejunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, penjagaan Tuhan. Saya suka bahasa Inggrisnya, versi bahasa Inggrisnya dari ayat ini. Saya ambil dari versi ESV ya, saudara, English Standard Version. You make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Yang pertama, bagaimana cara Tuhan menjaga kita supaya
Hari ini dibentuk, nanti kita siap. Nomor 1, saudara kasih Tuhan, you make known to me the path of life. Kalau di dalam bahasa Indonesianya dia bilang, engkau beritahu kami jalan kehidupan. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya dan dalam versi ESV, dan saya sudah cek juga versi yang lain, saudara, mereka mengatakan ini, ayat ini bunyinya gini, the path of life, bukan jalan kehidupan, the path of life, jalan setapak yang menghidupkan. Jadi bukan jalan yang besar, yang lebar, yang gampang, tetapi ada jalan setapak, the path, yang kalau mau jalani Anda dan saya mesti hati-hati. Jalan setapak itu suatu jalan yang kalau Anda mau jalani, Anda mesti waspada, saudara, dan mesti benar-benar lihat. Nggak bisa sambil ngobrol lalu sambil lihat tidak waspada lalu kemudian kita melangkah begitu saja. Jalan setapak adalah jalan yang dimana Anda dan saya mesti berjaga-jaga. Tapi jalan itu membawa pada kehidupan. God's way usually challenging. Memang jalan Tuhan itu biasanya menantang, tetapi itu membentuk. So buat Anda yang suka jalan mudah, saya cuma mau bilang kasihan deh Anda. Karena jalan mudah itu tidak membentuk. Ya, kita mestinya ikutin Tuhan, walaupun tuntunan Tuhan itu menuju kepada jalan yang sepertinya rada ribet gitu ya. Saudara, you have to know that divine path make you stronger. The divine path, jalan setapak yang ilahi itu membuat kamu tambah kuat, saudara yang dikasih Tuhan. You are protected there. Engkau dilindungi di sana. When you become stronger, then you are protected. Pada waktu kita dibentuk jadi tambah kuat, di situ perlindungan itu ada. Jadi waktu nanti ketika menghadapi masalah, bukan Tuhan perlu hadir benar-benar lalu kemudian tolongin kita turun tangan seperti itu. Enggak, dia sudah lindungi sebelumnya dengan pembentukan yang terjadi. Divine path, jalan setapak yang menghidupkan. Anda dan saya dituntun lewat saat teduh tiap pagi, lewat rema tiap pagi. Kelihatannya kecil-kecil, namanya juga jalan setapak. Hanya soal sukacita hari itu. Besok dapat rema lagi soal menabur mungkin. Nah, besok lagi kita dapat rema lagi soal mengampuni. Lalu minggu depan kita dapat rema lagi soal membayar harga. Terus tiap hari Tuhan tuntun kita untuk satu hal-hal kecil yang kita perlu perhatikan. Tiap hari Tuhan tuntun Anda dan saya. Tanpa kita sadari, tuntunan itu membentuk kita. Dan tiba-tiba membuat kita semua jadi kuat. Suatu waktu ketika kita menghadapi tantangan yang besar, kita kaget, surprise. Dulu gak pernah kepikir bisa lewatin. Tiba-tiba kita bisa lewatin begitu saja. Kenapa? Karena engkau sudah berjalan di jalan yang membawa kepada kehidupan. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Anda dan saya berjalan seperti ini, wah enak banget. Ya, enak banget. Karena semua yang kita jalani dari dalam Tuhan gak ada yang sia-sia, benar. Yang kita lewatin tuh gak ada yang sia-sia. Setiap perkara kecil akan membawa kita dalam pengalaman-pengalaman yang lebih besar lagi bersama dengan Tuhan. Jadi kalau hari ini lagi ada banyak tantangan, cari Tuhan. Cari Tuhan. Baptisan api ini bukan membuat kita jadi seolah-olah seperti anak hilang atau anak yang tidak disayang Tuhan. No, baptisan api ini justru membuat Anda dan saya kuat dan siap untuk semua hal besar yang ada di depan mata kita. Haleluya. Berapa banyak yang mau terus melangkah dalam jalan yang Tuhan tetapkan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, itu yang pertama, ya. Yang pertama. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, in your presence there is fullness of joy. Di hadapanmu ada sukacita senantiasa. Di hadapanmu. Dalam bahasa Inggrisnya, dan ini lebih cocok di dalam bahasa aslinya, bukan di hadapanmu, tetapi ditulisnya gini,
in your presence, di hadiratmu ada kepenuhan sukacita. Kita dibawa sama Tuhan, dibentuk sama Tuhan untuk belajar bersukacita di dalam hadirat Tuhan. The joy in the presence of God. Kenapa kita harus bersukacita di dalam hadirat Tuhan? Kalau engkau menikmati hadirat Tuhan itu, maka engkau tahu Tuhan itu ada di situ. Engkau dalam perlindungan. Walaupun mungkin Tuhan belum ngomong, mungkin pertolongan belum datang, mungkin doa belum dijawab, tapi ada hadirat Tuhan, engkau tenang. Engkau tenang. The joy in the presence of God, knowing that and believing that you are protected. Masih ingat anak-anak kecil? Coba lihat kalau yang punya anak, atau kalau Anda masih ingat tentang waktu dulu masih kecil. Waktu papa mama lagi pergi, ya, papa mama lagi pergi, terus nggak pulang-pulang, agak malam baru pulang. Mungkin anak-anak udah mulai bertanya-tanya, papa mana ya? Mama mana ya? Gitu ya. Zaman dulu ada lagunya, aku sedih, duduk sendiri, papa pergi, mama pergi, gitu ya. Oh itu dia, mereka datang, gitu ya. Nah saudara kasih Tuhan, kids sad when parents away, tapi but happy just to know that daddy or mommy is at home. Waktu anak-anak itu saudara mengetahui papa mamanya ada di rumah, mungkin keinginan si anak belum tentu dikasih. Mungkin apa yang si anak pengen belum tentu dia dapat hari itu. Tapi waktu dia bisa tahu bahwa ada papa di rumah, ada mama di rumah, saudara, itu sudah merupakan kekuatan buat dia. Sudah merupakan kekuatan, sudah merupakan sukacita buat dia. At least itu lebih baik daripada papa mama lagi gak di rumah. Adanya saja papa mama di rumah itu sudah merupakan sukacita. Bisakah kita bergembira karena Tuhan? Seperti yang dikatakan di Mazmur 37. Sudah kasih Tuhan, bergembiralah karena Tuhan. Maka nanti Tuhan akan berikan apa yang jadi isi hatimu. Belajar yuk, punya gaya hidup untuk tetap jaga hadirat Tuhan. Menjaga hadirat Tuhan dalam hidup kita bukan merepotkan. Menjaga hadirat Tuhan dalam hidup kita itu melindungi kita. Jaga hadirat Tuhan. Karena begitu kita tahu Tuhan ada di rumahnya, Tuhan ada di situ, kita tenang. Ada perlindungan. Apapun yang kita perlukan pasti tersedia. Amin saudara. Daud ngajarin itu di Mazmur 16 ayat 11. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, at your right hand are pleasures forevermore. Saudara yang dikasih Tuhan, di tangan kananmu, atau berada di posisi di tangan kanan Tuhan, maka akan ada sukacita, nikmat senantiasa. Di tangan kananmu, atau berada di posisi yang dipercaya oleh Tuhan, menjadi orang kepercayaan Tuhan. Orang yang kalau disuruh apa jalan. Tuhan kadang-kadang belum ngomong atau baru kasih tanda-tanda, kita udah kerjain. Wah, luar biasa ya. Kalau punya pembantu atau punya karyawan atau punya staff yang seperti itu, saudara dikasih Tuhan, ya. Itu jadi hamba yang setia. Right hand, the position of the right hand. Kalau kita jadi hamba yang setia, dapat diandalkan, dapat dipercaya. Saudara, itu bukan merepotkan, tetapi itu justru membawa kita memiliki yang namanya kenikmatan. Integritas itu membawa kenikmatan, kesukaan lebih lagi. Haleluya. Satu kali saya baca sebuah potongan posting di Instagram. Terima kasih Tuhan, hidupku asik. Hidupku asik. Ada anak muda pasang begitu ya. Jadi dia pokoknya asal hidupnya asik. Saudara, saya mau kasih tahu ya, kalau cuma mau hidup asik, orang dunia di luar Tuhan juga bisa. Ya. Tapi kalau soal hidup benar, walau sepertinya tidak asik, justru itu yang akan membawa kenikmatan luar biasa.
the protection, penyediaan. Wah, luar biasa. Semuanya ada di situ. Kesembuhan. Karena engkau adalah hamba yang setia, yang mau jadi alat Tuhan, melakukan semua firman Tuhan, dan jadi berkat buat semua orang, garam dan terang, seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Amin saudara. Saudara kasih Tuhan, jadi hamba yang setia. Jadi waktu kita sedang melakukan 3 hal ini, berjalan di dalam jalan setapak yang membawa kehidupan, lalu kemudian kita juga menjaga hadirat Tuhan dalam hidup kita. Terus yang ketiga, memastikan kita itu ada di tangan kanan Tuhan. Kita jadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Itu bukan sesuatu yang waduh kok repot banget ya jadi orang Kristen. No, it will protect you. Itu yang justru akan melindungimu. Itulah tempat teraman dimanapun, kapanpun. Daud mengetahui ini. Daud ngajarin ini ke kita semua. Dan saya berdoa kita semua juga menangkap tentang hal ini. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, oh bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami sudah dengar firman. Engkau sudah bersabda buat kami. Engkau akan jaga kami terus. Engkau akan tolong kami semua. Tapi Kau juga akan terus pastikan supaya kami melangkah dalam rencana dan kehendak-Mu. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kami bisa melangkah di jalan yang membawa pada kehidupan. Menjaga hadirat-Mu, memastikan hidup kami jadi hamba yang setia. Tolong kami semua Roh Kudus, terus ada dalam penjagaan Tuhan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Semua sakit penyakit sembuhkan oleh bilur Yesus, sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Dan aku berdoa juga Tuhan untuk keuangan mereka. Buat terobosan ya Tuhan, jamah berkati. Juga yang sedang dalam problem dengan pekerjaan ataupun usaha mereka, jamah dalam nama Yesus. Baik di kantor, baik di toko, dimanapun mereka bekerja berusaha, Engkau beri favor, perkenanan. Tolong mereka dalam nama Yesus Tuhan. Juga Tuhan dalam semua masalah keluarga, hubungan dengan orang lain, Tuhan aku berdoa, Tuhan bantu selesaikan. Dan habis itu terus jaga mereka. Dalam penjagaan Tuhan, kami akan melihat sukacita luar biasa. Terima kasih Abah, terima kasih. Kebaikan-Mu akan terus dinyatakan. Dan kami akan melangkah. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini hanya untuk yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian dalamnya. Mari siapkan hati, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari lakukan dengan benar. Untuk itu terbukalah. Kalau Roh Kudus ingatkan tentang kesalahan yang harus diakui, akuilah dan bereskan. Minta ampun sama Tuhan. Kalau ada masalah dengan sesama, akui juga di hadapan Tuhan. Dan mulai ambil keputusan untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yuk sama-sama siapkan diri kita. Ora baya shikanani amatakana namana namaya syakaralaba. Kami mau ambil bagian dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan Engkau kuduskan kami lebih dulu, supaya kami diberkati pada waktu kami melakukannya. Urapi kami semua ya Tuhan. Roh Kudus jamah semuanya.
dan kasih tahu kalau ada yang harus kami bereskan. Dalam nama Tuhan Yesus. Orabaya shandabaya radiabataka baradaba. Orabaya shadabarala baralaba. Mari saudara ambil waktu sebentar, jujur depan Tuhan, terbuka. Kalau Roh Kudus ingatkan untuk sesuatu dibereskan, bereskan. Orabaya shikaradabata. Inamaya shanamaya shikana namaya raniamo. Oh yarania maya sana kamaya sikarania marana maranama. Oh haleluya. Yarania maya sakarania rana mataka baya sando. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, Engkau Tuhan ingatkan kami. Ampuni kami untuk kesalahan kami. Juga kami mengampuni semua orang yang menyakiti kami. Tuhan, Engkau dengar doa kami. Sesuai dengan janji firman-Mu di 1 Yohanes 1 ayat 9. Semua yang kami sudah akui di hadapan Tuhan, yang kami sudah bereskan di hadapan Tuhan, Engkau sudah ampuni, karena Engkau Allah setia dan adil. Bahkan Engkau menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Sesuai dengan kasih Tuhan, bukankah roti kita pecah-pecahkan inilah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Kasih Tuhan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sesuai kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Angkat syukur buat Dia. Terima kasih Abah. Terima kasih Yesus, Roh Kudus Tuhan. Terima kasih. Kita sama-sama. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang baik.
Tuhan yang luar biasa. Mari angkat tangan kita sama-sama. Urakamaya shanda bayarani amatakan ada badada 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 baya shanda badada badada. Curahkan rohmu yang kudus ya Tuhan. Curahkan pengurapan itu turun buat semua anak-anakmu. Tuhan jamah semuanya dalam nama Yesus. Urapi semuanya dalam nama Yesus. Orabaya syada bayara dia kamarada barada 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 barada. Orakabaya syada barada. Terima pengurapan, terima pengurapan. Terima pengurapan Roh Kudus. Orakamaya syenda baralaba. Pengurapan Tuhan mengajar, pengurapan Tuhan menguatkan, pengurapan Tuhan memimpin. Oh, memurnikan, menguduskan. Baptisan api kami terima, tapi kuasa juga kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami melangkah terus bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Seberapa kita yang diberkati lewat firman Tuhan, lambaikan tangan kita. Puji Tuhan. Boleh minta reaction jempolnya. Oke, haleluya. Kita sama-sama dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Dan kalau hari-hari Tuhan proses kita, karena Tuhan mau kita semakin hari disempurnakan. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubahkan setiap kehidupan kita. Dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Persiapkan persembahan kita. Dan doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Marlina. Dan juga kemudian dilanjutkan pembacaan pengumuman oleh Saudara Andreas Yahaan. Dan kemudian kita juga akan menyaksikan kampanye Cool. Puji Tuhan. Saya persilakan untuk Ibu Marlina dan Kak Andreas. Oke, mari saudara kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Aba ya Bapa untuk setiap kasih rahmat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sampai pada saat ini Tuhan, dalam ibadah kami tetap kami merasakan bagaimana kasih kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan kami juga bersyukur kalau firman Tuhan siang ini memberikan kami kekuatan dan mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu menjaga kami lebih daripada apa yang kami mau dan kami inginkan. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan korban persembahan, apa yang menjadi milik-Mu Tuhan, biar kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berkati setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang akan memberikan korban ucapan syukur dan korban-korban yang lainnya. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan itu adalah bagian bahwa kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami siap untuk memberi korban persembahan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-scan QR Code yang tertera di layar kaca Anda. Terima kasih, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GB Ujung Menteng, kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Karayon 1G Bapak Pendeta Yohanes Raja Gubuk yang sudah memberitakan firman Tuhan dan memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pada tanggal 10 Oktober 2021, ibadah sekolah minggu diadakan secara online jam 8 pagi. Ibadah raya akan dilayani oleh Ibu Gembala PDP Silvia Wijaya, diadakan secara online jam 10 pagi. Seluruh kegiatan ibadah raya masih dilaksanakan live melalui YouTube dan Zoom. Untuk anak-anak GC dan Youth, jangan lupa hari ini jam 3 sore ada ibadah gabungan dengan dilayani oleh KJKO dari Rayon 1B.
Adapun jadwal menara doa seminggu ke depan adalah setiap hari Senin dengan Jumat sampai dengan Jumat jam 5 sore sampai jam 6 sore akan diadakan menara doa Rayon 1G. Setiap hari Selasa jam 12 sampai jam 1 siang akan diadakan menara doa Azusa Street Prayer Tower atau APT yang adalah menara doa gabungan dengan menara doa yang ada di luar negeri di Kanada, USA, dan Australia. Healing Prayer Night dan menara doa secara online GBI Ujung Menteng akan dilakukan setiap hari Senin sampai Kamis dan Sabtu pukul 7 malam melalui Zoom. Mari kita bersama-sama bersatu hati dan saling mendoakan. Adapun link Zoom dapat dilihat di WhatsApp grup GBI Ujung Menteng, terbuka untuk seluruh jemaat. Seluruh kegiatan menggunakan Zoom, link Zoom akan dibagikan di WA grup. Setiap Selasa jam 7:30 malam ada acara Yuk Nyembah Yuk. Mari anak-anak muda, remaja untuk ikut gabung dalam doa ini. Doa ini dapat diikuti melalui live Instagram GC_UM. Doa pengerja lokal GBI Ujung Menteng secara online akan diadakan pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 jam 6 sore. Seluruh pelayan jemaat dan aktivis diwajibkan untuk menghadirinya. Cool Community of Love, komunitas kasih GBI Ujung Menteng tetap diadakan secara online setiap hari Jumat jam 7 malam via Zoom. Via WA call, kami mengimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara, atau Saudari yang belum bergabung rindu untuk memiliki komunitas agar dapat bergabung pada kul-kul yang ada. Bagi member Maranatha, jangan lupa untuk membayar iuran tepat waktu. Masih tersedia 34 kota lagi untuk keanggotaan baru. Silakan jemaat mendaftarkan anggota keluarga yang lain, walaupun tidak berjemaat di kita, asalkan masih anggota keluarga. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Lydia di nomor yang tertera di layar Anda. Member Maranatha adalah pelayanan kedukaan. Hari ini setelah ibadah raya akan diadakan fellowship pelayan pujian penyembahan atau musik. Jadi para pemimpin, para imam puji, penyembah, dan imam musik harap untuk hadir dalam fellowship ini setelah ibadah raya via Zoom. Demikian pengumuman minggu ini. Jaga kesehatan selalu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara pernah nggak sih merasa sendiri? Semuanya ditanggung sendiri. Nggak bisa berdoa, nggak bisa menyembah, nggak bisa membaca firman Tuhan. Rasanya seperti tidak ada yang menolong dan menuntun saudara dalam kesendirian itu. Saya juga pernah mengalami kesendirian itu. Bersyukur saya sudah tidak sendiri lagi karena saya punya komunitas yang baru. Sebab itu, saudara yang sendirian, saudara yang kesepian, tidak punya teman, saya mengundang saudara untuk bergabung dalam komunitas ini, namanya Cool. Apa itu Cool? Cool adalah community of love atau komunitas kasih. Komunitas kasih ini yang akan membuat kita tidak sendiri lagi loh. Kita akan punya teman yang bisa mengajak, menuntun, mengarahkan untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Hadiratmu ku rasakan saat ini, urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Tuhan, saat aku menyembah Tuhan, saat aku menyembah Tuhan. Bila saudara bergabung dalam Cool, maka saudara akan bersama-sama diajak dan diajari untuk berdoa, belajar memuji, menyembah Tuhan, membaca, sharing akan kebenaran firman Tuhan, serta mengalami kehadiran Tuhan. Dan di dalam Cool, kita juga akan mendapat teman baru, dapat keluarga baru yang bisa membantu, mengarahkan,
dan membimbing supaya kita menjadi orang yang dewasa dalam Tuhan. Dengan bergabung di GUL, kita akan mengalami pertumbuhan. Hal ini sesuai dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang memiliki tujuan akhir dari komunitas GUL ini adalah penguatan jiwa-jiwa bagi Kristus. Kita bisa belajar bersama melayani satu sama lain dalam satu keluarga GUL. Di dalam GUL, kita akan mendapatkan kesatuan hati, bertumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Want to be good? Ayo jadi keren. Ayo ikut GUL. Nggak GUL, Nggak gaul. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita berdoa syafaat, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Herni. Silakan Ibu Herni. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita mau bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur terima kasih Tuhan, untuk kasih kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh kembali diberkati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah kembali mengajar kami Tuhan. Firman-Mu kembali Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami. Kami sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah setiap firman-Mu yang sudah ditabur, biar itu menjadi rema di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan. Pendeta Yohanes Raja Guguk Tuhan yang sudah Engkau pakai Tuhan menjadi saluran berkat buat kami pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu. Engkau memakai hamba-Mu lebih dahsyat luar biasa lagi Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Pemakaian-Mu Tuhan, lebih lagi Tuhan dengan penyingkapan pewahyuan yang senantiasa baru Engkau berikan kepada hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga keluarga besar, berkati juga istri di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, Pendeta Niku Nyutur Harjo Tuhan. Yang Engkau Tuhan, percayakan untuk menjadi gembala sidang kami. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami berkati hamba-Mu bersama keempat wakil. Di dalam pelayanan-pelayanan hamba-Mu, kami memakai hamba-Mu luar biasa, dahsyat Tuhan. Bukan hanya untuk bangsa kami Indonesia, tapi untuk bangsa-bangsa lain juga. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan, ke dalam perlindungan pemeliharaan-Mu yang sempurna. Tuhan berikan kekuatan kepada hamba-hamba-Mu. Tuhan berikan kesehatan yang prima kepada hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berkati juga keluarga besar, istri, anak, cucu, mantu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan. Untuk Ibu Gembala kami Tuhan. Ibu Gembala yang kami kasih Tuhan. Ibu Sylvia Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Untuk hamba-Mu Ibu Sylvia yang sudah Engkau Tuhan percayakan. Mengembalakan jemaat GBI Ujung Menteng Tuhan. Kami berkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, memakai hamba-Mu lebih dahsyat luar biasa lagi. Tuhan berikan kemampuan kepada hamba-Mu. Berikan kekuatan Tuhan. Bahkan penghiburan melimpah Engkau berikan kepada hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan. Setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan. Memberikan hikmat kepada hamba-Mu. Engkau berikan kebijaksanaan. Pewahyuan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Bagimu tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan rencana-Mu sungguh indah bagi hamba-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan keluarga besar, berkati Tuhan ketiga anak hamba-Mu, baik Lauren, Petris, Gregor Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan, untuk semua para pelayan-Mu sudah ambil bagian pagi hari ini, Tuhan memberkati semua hamba-hamba anak-anak-Mu Tuhan, yang sudah terlibat di dalam melayani Engkau pagi hari ini Tuhan. Berkati, urapi, pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan, biarlah Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia Tuhan.
Berkati semua para pemimpin kami Tuhan. Mulai dari pemimpin tertinggi presiden kami Tuhan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin Tuhan. Presiden Jokowi Tuhan. Semua pembantu presiden, semua jajaran Tuhan memberkati mereka. Bahkan sampai semua pemimpin-pemimpin di setiap provinsi yang ada di Indonesia Tuhan. Gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Mulai dari pemimpin tertinggi sampai pemimpin di daerah-daerah Tuhan memberkati mereka. Di dalam mereka menjalankan tugas mereka, biar ada hikmat kebijaksanaan dari Engkau sendiri, Engkau taruh di setiap hati mereka. Bahkan ruh takut akan Engkau ada di setiap hati para pemimpin kami, sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik. Mereka boleh bekerja sama dengan baik, sehingga bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk haleluya, di hari-hari ini Tuhan, Engkau sudah mempercayakan Tuhan semua satgas Tuhan bersama tim Tuhan untuk mereka Tuhan menanggulangi Tuhan pandemi virus corona Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami berikan hikmat kepada mereka Tuhan, sehingga Tuhan nyata Tuhan, haleluya, di samping doa-doa anak-anak-Mu Tuhan sudah nyata Tuhan, pandemi virus corona sebagian menurun Tuhan. Kami sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah semua masyarakat Indonesia juga Tuhan boleh terlibat, boleh mentaati semua prokes-prokes yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk tim medis, para dokter, perawat Tuhan yang Kau percayakan Tuhan untuk haleluya menangani setiap pasien-pasien. Engkau berikan mereka hikmat Tuhan, perlindungan Tuhan. Mereka boleh menangani setiap pasien dengan baik Tuhan, sehingga semua pasien-pasien boleh sembuh, semua di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk keamanan Indonesia Tuhan, di mana di hari-hari ini Tuhan, kejahatan Tuhan di Indonesia Tuhan semakin meningkat Tuhan. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua aparat keamanan TNI Polri Tuhan, sehingga Tuhan Indonesia boleh aman, boleh tentram. Kami berdoa Tuhan untuk semua yang melakukan kejahatan di Indonesia, baik para teroris Tuhan yang mulai Tuhan beraksi lagi Tuhan. Semua rancangan gagasan para teroris kami gagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biar mereka yang melakukan kejahatan itu mereka boleh takut akan Tuhan. Mereka boleh mendengarkan Injil-Mu yang sudah diberitakan hari-hari ini melalui media internet, baik melalui Zoom, melalui YouTube, melalui Facebook, melalui Instagram Tuhan, sehingga mereka boleh bertobat berbalik kepada Engkau. Setiap hati mereka boleh dijamah, mereka boleh dilawat di dalam nama Yesus Tuhan. Oh haleluya, sehingga Indonesia boleh aman, boleh tentram di dalam nama Yesus. Biar lawatan boleh terjadi atas Indonesia Tuhan. Biar Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Penuaian jiwa besar-besar mulai terjadi di Indonesia Tuhan. Engkau melawat semua pulau-pulau yang ada di Indonesia Tuhan. Mulai dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dari dari Pulau Ruti sampai Miangas. Semua pulau-pulau yang ada di Indonesia boleh mengalami lawatan-Mu di hari-hari terakhir ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Jemaat GB Ujung Menteng Tuhan. Tuhan, kami bawa semua jemaat GB Ujung Menteng dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau maha tahu Tuhan dengan keberadaan mereka Tuhan. Biar semua jemaat GB Ujung Menteng sungguh-sungguh mengandalkan Engkau Tuhan. Sungguh-sungguh takut akan Engkau Tuhan. Kalau ada yang sakit saat ini biar mereka boleh dipulihkan. Mereka boleh disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kalau mereka bergumul masalah ekonomi, masalah biaya hidup, Tuhan Engkau buka jalan untuk mereka. Kalau ada yang lemah boleh dikuatkan. Mereka yang haleluya, yang susah, yang sedih, mereka boleh dihibur. Mereka yang terikat boleh dibebaskan, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh bersukacita di dalam Engkau. Bapak, terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami sudah naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau menerima berkat dari Engkau melalui hamba-Mu. Kita akan menerima doa berkat. Mari kita siapkan hati sama-sama. Buka hati, kekasih-kekasih Tuhan, melangkah terus dalam kehidupanmu, berjalan dalam seluruh rencana Tuhan. Hadapi semuanya bersama dengan Tuhan, karena bersama Tuhan engkau cakap menanggung segala perkara. Angkat tangan, buka hati, terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, pencipta langit dan bumi berlimpah-limpah. Kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali, jemput di awan permai sebentar lagi, bahkan terus kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Yesus memberkati kita semua. Memberkati kita semua. Memberkati semuanya. Selamat hari Minggu. Kita semua. Memberkati. Terima kasih buat bayar hambanya. Terima kasih. Shalom semuanya. Sudah beribadah, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Memberkati semuanya. Kak Desi, Kawitra. Gembala. Tuhan berkati. Memberkati semua. Kak Desi, Kak Riki. Semuanya, Pak Hendra. Jangan lupa anak-anak GC, anak-anak youth, nanti jam 3 ada ibadah youth GC. Tuhan Yesus memberkati semua ibu-ibu, bapak-bapak, Ini ada tolong filosofi musik anak-anaknya. untuk tim musik. Tuhan berkati.